Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan menyampaikan materi tentang demokrasi Indonesia. Saya Fikri Abdillah Siddiqi dengan NIM 2008105062 akan menyampaikan tentang konsep dasar demokrasi. Demokrasi itu berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintah. Jadi demokrasi ini berarti pemerintah rakyat. Kemudian istilah demokrasi menurut Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan bahwa government of the people, by the people, and for the people. Berarti demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian Horolod Laski mengutarakan bahwa demokrasi itu tidak dapat diberi batasan karena tentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan. Terdapat istilah demokratia yang juga dikemukakan oleh sejarawan Herodotus pada tahun 490 sampai 420 sebelum Masehi untuk menyebut sistem sejarawan Herodotus ini menyebut sistem kenegaraan hasil pembaruan Cleisthenes. Nah, siapa sih Cleisthenes itu? Nah, dia itu adalah seorang warga Athena tahun 508 sebelum Masehi, di mana Cleisthenes ini membagi para warga Yunani yang pada waktu itu berjumlah 300.000 jiwa ke dalam beberapa suku masing-masing itu terdiri atas beberapa demes. Nah, dan demes mengirim wakilnya ke dalam majelis 500 orang wakil. Nah, keanggotaan majelis 500 itu dibatasi 1 tahun dan seseorang itu dibatasi hanya 2 kali dalam seumur hidup untuk dapat menjadi anggota majelis 500 ini. Nah, Majelis 500 ini mengambil keputusan mengenai semua masalah yang menyangkut kehidupan Athena. Nah, bentuk pemerintahan baru ini disebut demokratia. Kemudian apa sih arti dari demokrasi yang sesungguhnya itu? Sebenarnya itu tidak ada pengertian yang cukup yang mewakili konsep demokrasi. Istilah demokrasi itu timbul sejalannya dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Maka semakin tinggi kompleksitas kehidupan suatu masyarakat, maka semakin sulit dan tidak sederhana demokrasi yang didefinisikan. Nah, ada 3 kategori makna demokrasi. Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ini merupakan pengertian awal yang dikembangkan oleh para ahli dan tokoh-tokoh terkemuka ya, seperti Plato dan Aristoteles. Nah, Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Nah, ukuran yang digunakan untuk membedakannya adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Nah, kemudian sementara itu ya Aristoteles dalam tulisannya Politics mengemukakan adanya 3 macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebutnya good constitution, meliputi monarki, aristokrasi, dan politi. Nah, sedangkan pemerintahan yang buruk atau bad constitution itu meliputi tirani, oligarki, dan demokrasi. Jadi sangat berbeda sekali dengan Plato. Nah, karena Aristoteles ini menyatakan bahwa demokrasi itu bentuk pemerintahan yang buruk. Nah, sedangkan yang baik itu disebut politik. Nah, kemudian sampai saat ini pemaknaan demokrasi sebagai bentuk pemerintah masih dianut beberapa ahli
Sidney Hawk mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat dewasa. Menurut International Commission for Justice, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah di mana di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik itu diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Nah, secara lugas menyatakan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Kemudian yang kedua ada demokrasi sebagai sistem politik. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintah, tetapi lebih luas yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki, atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan dewasa ini lebih banyak menganut pendapat Nicole Machiavelli pada tahun 1467 sampai 1527 ia menyatakan bahwa negara dalam hal ini merupakan hal yang pokok, sedangkan spesiesnya adalah republik dan monarki. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi sebagai sikap hidup. Nah, perkembangan berikutnya demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Nah, demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. John Dewey mengatakan, ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa. Nur Cholis Majid menyatakan, demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Nah, menurut Padnom Wahyono, demokrasi adalah suatu pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut. Demokrasi Indonesia dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya.